Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kepengen pupuk tanaman pakai full pupuk organik tapi masih bingung pupuk organik apa yang mesti kita pakai, ya enggak? Maka pada video kali ini saya bakal buatkan ya sahabat tani daftar pemupukan organik yang bisa kita pakai pada semua tanaman, lengkap dengan pupuk apa aja yang bisa dipakai beserta dosis serta waktu aplikasinya. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM. Sahabat tani, secara definisinya pupuk adalah unsur hara tambahan ya sahabat tani yang diberikan buat mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman kita. Dan nutrisi tanaman itu terbagi menjadi dua ya sahabat. Pro itu terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, magnesium dan sulfur. Kemudian yang kedua ya sahabat tani yaitu nutrisi mikro yang terdiri dari mangan, boron, seng dan lain sebagainya ya sahabat tani. Dan yang manakah aplikasi pupuk organik itu buat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut? Maka mari ya sahabat tani kita mulai dengan fase vegetatif usia 0 hari sampai dengan menjelang usia berbunga. Nah, dimulai ya sahabat tani dari usia 7 hari setelah tanam, dan ini berlaku buat yang pindah tanam ya sahabat tani, dan yang nanam dari biji silahkan menyesuaikan ya sahabat tani. Dan ini tuh dimulai dengan aplikasi penyemprotan. Silahkan gunakan ya sahabat tani pupuk asam amino pada video yang ini, atau ya sahabat tani asam amino super pada video yang ini dengan dosis 40-50 ml per tangkinya, yang kita bisa kombinasikan dengan Jakaba super pada video yang ini ya sahabat tani dengan dosis antara 300-500 ml per tangkinya. Dan secara kandungan ya sahabat tani, asam amino super sudah pasti memiliki kandungan asam aminonya, ya enggak? Jakaba super ya sahabat tani memiliki kandungan yang kaya akan nitrogen dan juga fosfor. Makanya ya sahabat tani, Jakaba super di sini kita sebut dengan pupuk yang memiliki kandungan N dan juga P. Sedangkan pada hari ke-10 ya sahabat tani untuk pengocoran, maka silahkan gunakan Jakaba super aja ya sahabat tani dengan dosis 1-2 liter per 20 liter airnya. Dan kocorkan itu ya sahabat tani per tanamannya kurang lebih 15-25 ml per lubang tanamnya. Dan setelah pengocoran selesai ya sahabat tani, maka kita punya PR gitu kan. Maka silakan ya sahabat tani buat pupuk Kalipos organik pada video yang ini ya sahabat tani. Lalu kemudian hari ke-14 masih sama dengan hari ke-7 ya sahabat tani, semprotkan antara 40-50 ml per tangkinya asam amino, kemudian ditambahkan dengan Jakaba super sebanyak 300-500 ml. Sedangkan yang selanjutnya hari ke-17 ya sahabat tani masih sama perlakuannya dengan hari ke-10, yaitu kocorkan Jakaba super dengan dosis 1-2 liter per 20 liter airnya. Dan per lubang tanamnya bisa dikocorkan antara 25-50 ml per lubang tanamnya. Kemudian ya sahabat tani di hari ke-20 malam harinya ya sahabat tani, ambil dolomit sebanyak 100 gram lalu larutkan kepada 2 liter air. Kemudian besok harinya di hari ke-21 isi tangki dulu ya sahabat tani separuh dengan air, kemudian larutkan 40-50 ml asam amino yang ditambahkan dengan 300-500 ml Jakaba super. Kemudian aduk secara merata gitu ya sahabat tani, dan setelahnya baru kita tambahkan air dolomit ke dalam tangki. Jadi ambil airnya yang udah kita peram dari tadi malam gitu ya sahabat tani, dan endapannya biarin aja di sana gitu kan. Kemudian airnya itu masukin ke dalam tangki, lalu aduk secara merata dan lakukan penyemprotan itu pada tanaman kita. Dan pada tahap ini ya sahabat tani kita sudah memberikan unsur hara makro, primer dan juga sekunder secara lengkap. Kemudian ya sahabat tani di hari ke-24 naikin ya sahabat tani dosis Jakaba supernya menjadi 2-4 liter per 20 liter airnya, dan lakukan pengocoran per lubang tanamnya kurang lebih antara 50-100 ml sesuaikan dengan tanaman Anda. Kemudian hari ke-28 sahabat tani masih hari 20 dan 21 ya sahabat tani, sedangkan hari ke-30 sama ya sahabat tani Jakaba super
sampai 4 liter yang kita kombinasikan dengan biotron ya sahabat tani atau asam humat kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan per kocorannya gitu ya sahabat tani. Nah, kemudian ya sahabat tani mengawali bulan kedua gitu kan, maka silahkan kita lakukan pengecekan pH tanah gitu ya sahabat tani. Dan harusnya kalau kita tuh pakai organik ya sahabat tani, maka pH tanah tuh gak bakal jauh banget mengalami penurunan gitu kan. Tetapi memang ada daerah-daerah itu yang karakter berbeda, maka silakan ya sahabat tani ragu-ragu gitu kan lakukan pengecekan pH tanah. Kalau misalnya ya sahabat tani, maka silakan taburkan sampai 2 genggam dolomit per lubang tanamnya, atau bisa juga dengan penambahan kalsium karbonat juga boleh gitu ya sahabat tani. Kemudian hari ke-35 sahabat tani silakan 40 sampai 50 ml asam amino yang ditambahkan juga dari 300 sampai 500 ml Jakaba Super ya sahabat tani. Plus juga tambahkan 200 ml kalipos organik yang sudah kita bikin sebelumnya. Karena pada tahap ini ya sahabat tani, kita sangat memerlukan kalium sebagai nutrisi tambahan ya sahabat tani. Dan mungkin diantara Anda ada yang bertanya gitu kan, pupuk kalipos organik kan bahan bakunya dari sabut kelapa Pak, dan sabut kelapa kan mengandung tanin gitu kan, apa nggak apa-apa gitu kan buat tanaman ya enggak? Maka ya sahabat tani, kalau Anda bikinnya itu sesuai prosedur dengan menambahkan Saccharomyces atau Trichoderma ya sahabat tani, maka zat tanin tersebut bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Makanya kita tuh bikinnya jauh-jauh hari gitu ya sahabat tani ya kan. Pada hari keberapa tadi? 10 ya sahabat tani. Dan kita pakainya tuh di usia 35 gitu ya sahabat tani. Ya kan, jadi 25 hari gitu ya sahabat tani jedanya. Dan untuk pengocorannya masih sama ya sahabat tani, silahkan kocorkan Jakaba Super 2 sampai 4 liter per 20 liter airnya, yang ditambahkan juga dengan 300 sampai 500 ml kalipos organik. Dan nutrisi ini ya sahabat tani silahkan kita ulangkan dan berikan sampai menjelang tanaman kita tuh mau berbunga ya sahabat tani, atau sampai pada masa peralihan dari masa vegetatif ke generatif tanaman. Dan ingat ya sahabat tani, pada saat akhir bulan silahkan tambahkan arang biotron atau asam humat pada saat pengocorannya gitu ya sahabat tani. Dan ingat juga pada saat mengawali bulan gitu kan, maka silakan lakukan pengecekan pH tanah Anda, oke? Dan sampai di sini saya mau berpesan ya sahabat tani, bahwa kadang-kadang respon tiap tanaman itu berbeda gitu ya sahabat tani. Ada yang kebutuhan haranya tuh pas gitu kan, ada yang ternyata lebih tinggi gitu kan. Kalau ternyata pada tanaman ditemukan gejala defisiensi atau gejala kurangan unsur hara gitu ya sahabat tani, dan ini sudah saya bahas ya sahabat tani buat gejala NP dan juga K ada pada video yang ini. Kemudian gejala kekurangan C, A, G, dan S pada video yang ini ya sahabat tani. Maka kalau ditemukan gejala defisiensi tersebut ya sahabat tani, mau tidak mau kita mesti melakukan pemberian pupuk sintetis gitu ya sahabat tani, buat memenuhi kebutuhan unsur hara yang kekurangan tersebut. Kemudian mengawali masa generatif ya sahabat tani, kita membutuhkan pupuk yang ada kandungan NPK lengkap yang lebih tinggi MKP-nya ya sahabat tani. Maka silakan pakai Jakaba Super ya sahabat tani dengan dosis 200 sampai 300 ml yang dikombinasikan dengan 3 sampai 4 sendok makan kalium sulfat modifikasi jadam ya sahabat tani. Dan itu ada pada video yang ini. Dan buat yang bertanya, bikinnya lama nggak Pak? Itu nggak lama ya sahabat tani, sehari juga udah jadi gitu kan. Mantap kan? Jadi ya sahabat tani, silakan aduk-aduk campurannya, kemudian masukin ke dalam tangki dan silakan semprotkan pada tanaman kita. Sedangkan buat pengocorannya sahabat tani, maka silahkan gunakan Jakaba Super antara 2 sampai 4 liternya yang dikombinasikan juga ya sahabat tani dengan 40 ml kalium sulfat per 20 liter airnya. Dan buat yang bertanya gitu kan, nanti mati nggak mikrobanya gitu kan? Karena di dalamnya situ kan ada sulfatnya ya sahabat tani, atau sulfur murni ya nggak sahabat tani? Ya gampang kok sahabat tani, mati kan tinggal tambah lagi ya nggak? Karena kan seminggu kita 2 kali ya sahabat tani nambahin mikrobanya ya nggak? Dan buat yang bertanya lagi gitu kan, pada masa generatif apa nggak pakai Trichoderma Pak? Maka jawaban saya sahabat tani, kalau Anda sudah bikin Jakaba Super ya sahabat tani, maka mikrobanya itu udah lengkap gitu ya sahabat tani. Dan untuk perlakuannya itu
itu ya sahabat tani, maka lakukan penyemprotan dan juga pengocoran tanaman itu selama masa generatif tersebut gitu ya sahabat tani. Dan sampai di sini buat yang bertanya gitu kan, kalau penyemprotannya pakai asam amino di PSB aja boleh nggak Pak gitu ya, nggak sahabat tani? Maka jawabannya bisa aja ya sahabat tani. Kalau Anda mau pakai PSB atau bakteri fotosintesis ya sahabat tani, maka bisa ditambahkan antara 150 sampai 200 ml per tangkinya yang dikombinasikan sama Jakaba Super dengan dosis 300 sampai 400 ml per tangkinya gitu ya sahabat tani. Nah, jadi itu panduan pemupukan kalau Anda tuh mau pakai full pupuk organik gitu ya sahabat tani. Dan mari saya jelaskan bagaimana konsep detailnya tersebut. Dalam pembuatan pupuk Jakaba Super ya sahabat tani, kita membutuhkan bahan yaitu dedak, gula, terasi, micin, kapur sirih, akar bambu dan juga boleh pakai akar putri malu ya sahabat tani, dan juga toge sebagai tambahan ZPT. Dan setelah jadi ya sahabat tani, anggap kita tuh bikinnya 20 liter gitu ya sahabat tani. Ya jangan habis dipakai 20 liter semua gitu ya sahabat tani. Ya cukup ambil 15 liter aja gitu kan, sisakan 5 liter gitu kan. Dan setelah 15 liter itu diambil, kemudian diisi kembali gitu ya sahabat tani. Istilahnya tuh direfill gitu ya sahabat tani, pakai air cucian beras. Dan itu tuh bisa diulang sampai 10 kali loh ya sahabat tani. Dan setelah kita refill itu, maka seminggu kemudian jakabanya bakal berkembang lagi ya sahabat tani. Maka silakan dipakai buat ngocor gitu kan. Kan ngocornya seminggu sekali ya nggak sahabat tani. Jadi konsepnya setelah diambil lalu direfill kembali pakai air cucian beras gitu kan, ambil lagi, refill lagi gitu ya sahabat tani. Nah, jadi konsepnya tuh seperti itu ya sahabat tani. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir lagi gitu kan bakal kehabisan Jakaba Super gitu ya sahabat tani, karena itu tuh bisa direfill kembali. Mantap. Dan buat yang bertanya gitu kan, tapi Pak kalau ngumpulin air cucian beras kan susah ya nggak sahabat tani, seminggu juga paling cuma dapat 5 liter gitu kan. Nah, jadi ya sahabat tani bener banget, terkadang juga kita ngumpulin air cucian beras itu susah ya sahabat tani. Maka kalau gitu, maka bisa gunakan namanya dedak ya sahabat tani. Dan dedak itu 2 kg bisa buat ngerefill air sebanyak 200 liter gitu ya sahabat tani. Maka silahkan dedaknya direbus sampai meletup-letup ya sahabat tani, baru kita masukkan ke dalam air secukup yang kita perlukan gitu kan. Jadi itu tuh juga boleh ya sahabat tani, sumber karbohidratnya diganti dengan dedak ya sahabat tani. Dan penjelasan detail dedak versus dengan air cucian beras sudah saya bahas detail ya sahabat tani pada video yang ini. Dan saya mau ingetin kembali ya sahabat tani, soal definisi dari pupuk adalah unsur hara tambahan ya sahabat tani ya kan. Artinya yang kita tambahkan buat mencukupi dari nutrisi tanaman, benar? Maka buat Anda yang pakai pupuk sintetis itu boleh, silahkan ya sahabat tani. Dan kelebihannya tuh instan, nggak perlu bikin, tinggal beli langsung pakai gitu ya sahabat tani. Tapi kekurangannya pakai fulus ya nggak sahabat tani ya nggak. Sedangkan pupuk organik karena kita bikin sendiri ya sahabat tani, maka otomatis dari segi fulus ya sahabat tani tentu bakalan lebih murah ya nggak sahabat tani. Cuman kekurangannya adalah pupuk organik itu ya sahabat tani memerlukan waktu, tenaga juga buat bikin ya sahabat tani, dan juga ada masa tunggunya, dan pastikan juga ppm-nya harus sesuai gitu ya sahabat tani. Makanya dalam pembuatannya itu ya sahabat tani harus benar-benar terencana secara matang. Maka silakan ya sahabat tani, mau pakai apapun boleh gitu kan, karena tujuannya sama ya sahabat tani, biar tanaman kita tuh bisa subur dan juga bisa berbuah dengan baik gitu ya sahabat tani, menghasilkan panen buat kita. Kecuali misalnya di tengah-tengah jalan gitu kan, Anda menemukan gejala defisiensi unsur hara. Nah, kalau Anda misalnya udah ketemu kayak gitu ya, mau nggak mau ya sahabat tani, maka silakan gunakan yang lebih instan gitu ya sahabat tani. Nah, jadi itu tadi penggunaan pupuk organik dalam usaha budidaya tanaman, mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, silakan klik dulu dan juga bagikan video ini biar manfaatnya lebih besar lagi. Terima kasih ya sahabat tani. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.